Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Lur? Sehat-sehat semua ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan coba mengulas bagaimana cara mengurus DOG atau anakan poyo mulai 0 hari sampai umur 30 hari. Oke, karena biasanya untuk pemula terutama banyak yang mati kalau ngurusin puyuh anakan dari mulai pecah telur. Nah, oke, tanpa panjang lebar kita bahas satu persatu. Pertama adalah lampu. Lampu ini punya peran yang sangat urgent sekali untuk membesarkan anakan puyuh, karena biasanya atau umumnya kalau lampu ini tidak diperhatikan secara seksama maka kematian puyuh akan sangat tinggi. Nah, biasanya lampu yang digunakan itu adalah lampu DOP ya, yang warnanya kuning itu, karena itu bisa menimbulkan hangat. Kalau yang putih tidak bisa menimbulkan hangat. Nah, itu kita biasanya pakai yang 5 watt tapi hyper. Itu setara dengan 50 watt biasanya. Biasanya kita pakai yang 50 hyper. Nah, itu kalau dibuat 1 meter persegi per 1 meter persegi itu kalau umumnya kita kasih 2 cukup. Jadi tiap bohlam lampu itu per 1 meter persegi kita buat 1 lampu. Nah, biasanya kalau yang paling bawah kalau kita buat per 1000 gitu ya, kan ada 4 tumpuk. Nah, itu biasanya yang paling cenderung tidak panas karena menguap itu yang paling bawah. Tumpukan yang paling bawah itu biasanya kita salah satu dari dopnya itu kita pakai yang ukuran 100 watt untuk menambah kehangatan puyuh. Nah, itu pertama bohlam lampu. Terus faktor kedua adalah suhu. Nah, suhu ini tidak kalah penting, karena kalau suhunya nanti naik turun itu mengakibatkan puyuhnya tidak mendapat kehangatan, kehangatan sehingga nanti puyuh akhirnya bertumpuk gitu ya, bertumpuk, gerumpul, akhirnya mati juga. Nah, suhu yang dibutuhkan untuk DOG umur 1 sampai 1 minggu itu berkisar antara 36 sampai 38 derajat. Nanti bisa pakai termometer yang biasa, elektrik juga nggak apa-apa. Itu ya. Terus untuk yang nomor 3 adalah water drinker atau tempat minum. Nah, tempat minum kalau bisa atau sebisa mungkin dicari yang model untuk baby chick, atau itu biasanya galon untuk tempat minum ayam yang usia masih kecil. Nah, itu nanti mangkokannya itu berbeda dengan yang kalau kita nggak pakai yang khusus untuk baby chick. Nah, itu mangkokannya itu sangat berpengaruh sekali nanti. Kalau yang kita pakai baby chick nanti mangkokannya itu sedikit pipih, jadi lebarnya itu nggak terlalu lebar sehingga nanti puyuh itu nggak sampai nyebur ke sana. Nah, nanti biasanya triknya kalau di Jawa Timur itu biasanya menggunakan tempat ada nasi yang plastik itu, nanti kita gunting setengah, terus nanti kita masukkan dibalik gitu ya. Atau bisa juga pakai selang
selang yang ukuran diameter berapa senti itu yang sebesar kelingking kita, atau yang biasa buat ngukur di bangunan yang warnanya putih bening. Nah itu juga bisa, nanti kita ukur dia lebar diameter mangkokan baby chick itu, kemudian kita lingkarkan di situ. Nah itu untuk tempat minumnya atau galon minumnya. Kemudian untuk yang terakhir, yang nomor 4 adalah vitamin yang kita gunakan untuk puyuh nanti yang mengandung kalau bisa untuk yang pertama kali datang itu, karena umumnya puyuh itu sebelum diantar ke rumah kita di dalam penetasannya lumayan lama untuk menunggu teman-temannya muncul gitu. Nah kalau bisa kita kasih minuman yang mengandung air untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Kalau biasanya pakai yang itu loh, yang putih, nanti saya kasih fotonya di sini. Nah yang kayak gini, nah ini biar nanti puyuhnya enggak terhidrasi, jadi kalau segera pulih kekuatannya itu nanti puyuhnya cepat sehat. Nah jadi minuman itu lebih utama daripada dikasih makan dulu, apalagi minuman yang tadi mengandung ion tubuh ya. Oke, jadi 4 itu adalah faktor penting untuk merawat puyuh mulai dari kecil sampai sehat. Kalau soal makannya pakai puyuh starter atau makanan puyuh untuk pemula. Adapun jenis makanan untuk pemula itu terserah, yang pilih aja yang mudah untuk didapat di daerah masing-masing ya. Ada yang dari New Hope, ada Confit, ada Pokpen, terserah. Digiling untuk umur 1 hari sampai seminggu itu lebih baik, karena biar memudahkan pencernaan puyuh juga. Jadi gitu. Oke, jadi gitu ya, 4 faktor kesuksesan kita memelihara puyuh mulai dari 0 hari. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman semua, terutama untuk pemula. Sekian dari saya, silahkan komen-komen kalau ada pertanyaan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam sukses peternak puyuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.